Makanya kalau orang yang dia bener nih, tapi karena suatu keadaan dia harus nyolong, kemungkinan errornya tinggi. Iya bener. Karena dia nggak biasa, kedua hatinya nolak. Itu. Kemungkinan errornya tinggi, gampang ketahuan gitu. Iya, dan lebih cenderung lebih baik gua ngelakuin ini ditangkap dah, nggak apa-apa dah, karena gua ada sesuatu hal yang membuat gua nggak jadi melakukan itu. Iya sih benar. Dibanding ini lancar-lancar aja Iya. gitu. Kecuali kalau yang udah sering, yang memang mungkin hatinya udah rada ketutup, itu lebih ini karena dia nggak mikir itu lagi. Jadinya lebih luwes. Lihai. Gampang banget geraknya. Iya. Jadi ya lihai gitu. Kalau Iya. yang nggak biasa pasti ada rasa ngelawan dirinya. Tapi menurut lu merenung terus hal yang berupa itu sama nggak sih kayak introspeksi diri, muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Spekulasi bersama kami berdua lagi, Denny Roju ya. Yang teman-teman juga kayaknya udah pada kenal sih harusnya. Sombong amat. Harusnya udah pada kenal gitu. Bisa. Ya, semoga teman-teman dimanapun selalu sehat, dimanapun bahagia gitu kan. Nggak ada ribut-ribut sama siapapun intinya gitu. Dan kita harus damai kepada sesama kita gitu. Merdeka. Belum 17-an ini. Oh iya benar, masih jauh banget ya. Benar. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman, supaya kita juga tetap semangat dan video ini makin manfaatnya makin banyak karena makin dibagikan gitu. Masya Allah capek banget ini kayaknya. Sore hari bersama membagi cerita. Neng 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 neng. Biasanya kan kalau anak-anak senja begitu merenung ya kan. Iya. Terus Bengong. Mikirin kehidupan. Iya, ini bayarnya gimana ya. Kencana. Iya. Sekarang kok lagi banyak itu ya. Kan beberapa bulan belakangan sih. Kencana yo. Yo nanti ande. Anopo. Oh, juga Jawa. Yo nya. Oh iya bener. Jambi juga begitu. Iya sih, yang ini Palembang. Ayo Palembang. Kencana yo, ayo. Ayo. Oh itu ngajak. ngajak Oh, iya bener. Maksudnya mengajak untuk baik-baik saja kan. Iya. Kencana itu artinya baik-baik aja. I'm fine gitu. Tapi emang kadang lu pernah ngerenung nggak sore-sore atau pagi-pagi gitu? Kalau dijadwalin sih enggak gue. Iya, maksudnya pernah mah enggak? Kalau jadwal kayaknya, gue juga belum ada jadwalnya. Iya, jadwal gue bengong gitu. Mau dari sore-sore. Gue enggak. Tapi pernah. Ya pernah gue. Dan kadang gue kayak under control tuh nggak. Kayak misalnya lagi kayak gini nih. Ada satu tatapan di mana gue kayak bengong enak banget. Bukan bengong, merenung. Iya, dari bengong itu muncullah tuh keresahan-keresahan gue untuk di masa depan, atau enggak gue ya Allah gue udah ngelakuin dosa kayak gini ya, gue udah sekian tahun. Bagus tuh kayak gitu. Nah cuman kalau emang yang gue setting itu nggak setiap malam sih, cuman malam itu kondisinya tuh posisinya tuh sebelum tidur. Iya, Jadi gue kadang masih bandel tuh, gue kadang suka main HP tuh sebelum tidur, cuman masih gue lawan ya kan, udah nggak usah main HP, besok ada kegiatan, ya udah gue mendingan merenung aja lah. Gue kayak nanti kan lama-lama kan mikir sesuatu yang berat ngantuk kayak gitu. Kalau gue sekarang baru juga, ya Allah makasih hari ini udah luar biasa, bersyukur. Ada masalah. Enggak, tiba-tiba langsung tidur. Kagak, emang itu udah Baru sampai ke situ. Itu udah ngantuk banget itu. Itu juga ngomong Gitu. langsung begitu. Lu juga kagak tahu tuh lu ngomong apa. Tahu lah, pasti tahu. Tapi emang kadang bengong itu atau merenung itu ya diperluin buat anak-anak seumuran kayak kita tuh. Benar, karena kan kita merenungi apakah misalnya kita udah ngapain aja di hidup ini atau dosa kita gimana. Tapi merenung menurut gue enak kalau misalnya weekend, minggu pagi
Pagi-pagi sambil ngopi terus hujan misalnya. Wah, kayak kemarin dong. Enak kan? Yang kata waktu itu lu jatuh. Iya tapi enak kan? Iya, kalau jatuh sih nggak enak. Iya nggak, maksudnya merenung di suasana itu kayaknya. Bener. Kayaknya enak deh. Ada suara burung kan. Kalau lu melihara burung. Kagak ada kadang Ji kalau pagi-pagi tuh. Oh iya yang berkicau ya. Iya iya. Pagi-pagi tuh kadang ada. Iya Kalau pagi-pagi di hari lain kan yang kedengaran kan klakson ya. Oh iya. Sama bener. geberan motor. Iya lagi manasin motor. Manasin motor. Bener sih. Hati-hati cuman langkahnya. Iya benar. Bahaya. Iya. Emang apa? Ya emang itu asik gitu. Syahdu. Syahdu, dan memang diperlukan supaya hati kita ini nggak mati, nggak keras menurut gue. Betul. Jadi kita juga tahu kesalahan kita seperti apa. Terus ya tadi apa yang udah kita lakuin. Mungkin kita pernah berbuat jahat sama orang, terus kita nggak inget ketika kita merenung, kita inget akhirnya kita bisa minta maaf. Mumpung misalnya orangnya masih ada. Iya kan? Bener. Itu lu sebenarnya harus yang kayak gitu tuh. Iya sih benar. Masih ada nih orang ini. Iya kalau lu nonton, Maaf ya gitu. maaf waktu itu gua pernah ngomongin. Tahu gua. Lu tahu sih anjir. Ya emang itu apa ya? Keahlian lu. Karena dia yang bikin emang pengen diomongin. Oh iya bener. Emang dia yang membuat kita ngomongin. Iya. Jadi mohon maaf. Aduh, namanya aja lupa lagi, astagfirullah. Aduh, bener-bener dah. Tapi emang gini Pak, merenung itu memang banyak kondisinya ya. Kadang kayak kita lagi gabut, kadang lagi ada masalah. Iya benar. Kadang lagi ada masalah, kadang lagi ngelakuin dosa, kadang kita lagi gelisah. Iya, benar. Apapun dosa yang lu lakukan, secara tidak sadar hati lu itu sebenarnya menolaknya taunya dari mana sih lu menolak? Hati kecil. Hah? Hati kecil. Iya itu menolak, taunya itu dari setelah lu melakukan dosa itu. Mau apapun itu lu, mau mabuk, mau nyolong, mau apapun ya, itu pasti nanti ada satu penyesalan yang lu sialan, harusnya gue nggak ngelakuin ini. Iya. Bahkan kadang kita marah sama orang aja, kita abis itu ngapain gue marah? Iya bener. Ngapain gue marah ya? Emang ada gunanya marah? Iya, tapi kadang mau minta maaf gengsi. Harusnya enggak. Tuh, gede gengsi. Iya. Makanya kalau orang yang dia bener nih, tapi karena suatu keadaan dia harus nyolong, kemungkinan errornya tinggi. Iya, bener. Karena dia nggak biasa, kedua hatinya nolak. Itu. Kemungkinan errornya tinggi, gampang ketahuan gitu. Iya, dan lebih cenderung lebih baik gua ngelakuin ini ditangkap dah, nggak apa-apa dah, karena gua ada sesuatu hal yang membuat gua nggak jadi melakukan itu. Iya sih benar. Dibanding ini lancar-lancar aja gitu. Kecuali kalau yang udah sering, yang memang mungkin hatinya udah rada ketutup, itu lebih ini karena dia nggak mikir itu lagi. Jadinya lebih luwes. Lihai. Gampang banget geraknya. Iya. Jadi ya lihai gitu. Kalau Iya. yang nggak biasa pasti ada rasa ngelawan dirinya. Tapi menurut lu merenung terus hal yang berupa itu sama nggak sih kayak introspeksi diri, muhasabah? Iya sama tuh ya. Menurut gua sama, karena kita juga muhasabah jatuhnya. Merenung dalam arti kita mau ngapain lagi nih setelah ini, apa yang bisa membuat misalnya kehidupan kita jadi lebih baik, terus kita yang kesalahan kita apa sehingga kita nggak ngelakuin lagi. Apa kita udah berbuat kejahatan atau kita harus berbuat baik yang kayak gimana kan gitu. Bener emang. Ya misal nih lu punya duit 100 juta, kan bisa merenung nih buat apa ya, misal buat usaha atau gue sedekah berapa. Kemarin gue sedekah kayaknya kurang deh, ini kayaknya bisa ditambahin, itu kan bisa juga. Ya nggak sih menurut gue Lagi gitu. merenung, temen lu datang, main slot yuk, seru nih. Nah kalau itu maaf gitu. Sopan banget ya? Iya. Maaf. DP gue kurang. Tapi kalau lu biasanya merenung, apa yang lu renungin? Kalau gue itu lebih kayak ke keresahan gue sih, masalah. Kalau lagi ada masalah. Itu bukan merenung, jadi gue sebenarnya nggak mau mikirin itu, gue nggak pengen itu, maksudnya let it flow aja. Cuman itu selalu bergentayangan di otak gue, jadi gue harus pikirin, dan gue di situ mau diajak ngomong nih nggak bakal nyambung gue butuh waktu buat sendiri buat ya mikirin ini dulu. Kalau misalkan gue bisa problem solving, gue pasti nyelesain. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa problem solving nih, ya gue baru cerita ke
orang yang bagi gua percaya sama dia kalau misalnya dia tuh bisa bantu gua, bukan sekedar kepo doang. Iya harus sih, kita buat sharing cerita nggak apa-apa karena siapa tahu ada timbal balik gitu kan. Berarti sama aja ya kalau misalkan muhasabah sama merenung itu intinya tuh kita menggali di dalam diri kita ada masalah kayak gitu-gitu maksud lo? Bisa, tapi gua rasa ada masanya suatu masalah harus dipikirin tapi nggak yang berlebihan menurut gue. Iya betul, emang terlalu nantinya jadi negatif terus ya. Karena ngerasa gini gue, misal nih, ini memang butuh yakin sih, dan gue juga masih belajar, dan namanya orang kalau belum ngeliat pasti nggak yakin. Iya. Biasanya kan gitu, tapi kan kita sebenarnya ya yang harusnya itu sebelum ngeliat tuh harus yakin gitu. Iya betul. Semisal lu butuh apa ya? Butuh uang lah misalnya 50 juta misal gitu. Kan kalau dipikirin dari mana ya gitu. Atau ini gue nyari kemana. Tapi gue coba untuk meringankan pikiran gue. Gue coba kayak udahlah gue berusaha aja ngumpulin duit sebisa gue. Ntar ujungnya gue kaget mungkin gitu. Daripada gue stres gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak membebani elu dengan kekhawatiran elu, kegelisahan elu. Lu mendingan berusaha daripada lu nggak terjadi itu. Gue jadinya gue mikir udahlah gue sebisa gue ngumpulin berapa yang gue bisa, yang gue punya. Ntar insya Allah ntar ada kali gitu, atau mungkin ntar gue kaget kali hasilnya gue udah tiba segini. Soalnya kalau dipikirin jadinya pusing. Benar. Rasanya gitu. Bener, itu memang merenung itu dampaknya varian ya. Ada yang tadi lu bilang Alpha, Delta. itu virus kayaknya. Jadi beragam. Hasilnya hasil dari merenung itu ada yang menyikapinya setelah perenungan itu jadi lebih tenang, ada yang malah makin gelisah. Cuma memang hal itu harus kita lakukan sih. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sebenarnya untuk terkait sama amal ibadah yang lu lakuin nantinya bakal kasih unjuk di pengadilan akhirat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuazin. Jadi artinya itu hitunglah amal-amalmu sebelum dihitung. Artinya di situ kita disuruh mentadaburi atau ya introspeksi diri, kira-kira amal lu itu pahala sama dosa beratan mana gitu. Cuman kalau misalkan dari kehidupan gua sebagai anak muda di sini yang punya keresahan dan masalah yang gua ngerasa ya ada lah banyak, mungkin masih ada yang lebih banyak masalahnya daripada gua gitu. Iya. Karena kadang kita harus memasukkan Tuhan juga kalau dalam renung. Ketika lu punya masalah atau apa. Menurut gua teknik yang paling sering gua juga pakai dan dapet jawabannya itu ya menjadi mesin. Enggak, misalnya lu berdoa ini gini ya Allah gitu, ada masalah segala macam harus gimana. Buka Quran ngasal di mana itu dapat jawabannya kadang. Yang random itu. Kalau kita bisa menginterpretasikan ayat itu gitu. Benar. Gak apa-apa kita diskus sama orang lain juga. Cuman yang memiliki kapasitas yang kita tahu ya. Iya, karena ini belum lama ini gue bercerita gitu. Maksudnya gue pakai teknik itu habis sholat tahajud waktu itu, lagi habis tahajud kan. Alhamdulillah lagi sadar gitu. Terus gue berdoa, gue buka Quran, emang pengen baca Quran juga. Tapi gue ngasal, sambil berdoa random aja bukanya di mana. Gue lupa sih di juz berapa ya. Tapi di itu gue cuma baca satu halaman kan. Terus gue baca artinya juga. Itu lagi menceritakan tentang Nabi Musa yang membawa kaum Bani Israel buat kabur dari Firaun. Itu bercerita itu. Surat apa gue lupa bener. Kayaknya Toha kayaknya. Terus di situ ada ayat yang pokoknya intinya kan kaum Bani Israel tuh jatuhnya mengkhianati lah atau nggak sabaran gitu di ceritanya. Nabi Musa balik lagi terus Nabi Musa ditegur sama Allah, ngapa lu tinggalin gitu lah intinya. Terus dia balik lagi ke kaumnya Bani Israel itu kayak, kenapa sih kalian begini? Ini gue lupa kata-katanya, cuman yang gue tangkap begini, kenapa sih lu begini gitu? Apakah jawaban Allah ini terlalu lama buat lu gitu? Jadi gue langsung berpikir ke gue, berarti gue harus sabar gitu. Iya itu poinnya. Poinnya itu dan mungkin itu bisa relate sama masalah yang lagi
lu timpa sekarang yang lagi lu alami sekarang. Iya, gua dapet poinnya tuh itu interpretasi gua pribadi gitu ya. Mungkin kalau orang beda-beda lagi. Benar sih. Tapi yang gua dapet poinnya itu ada kata-kata apakah Allah Ngasihnya lama. ngasihnya terlalu lama gitu loh. Tapi pasti dikasih kan gitu. Iya. Jadi kayaknya harus sabar nih gitu. Nanti juga ada mungkin gitu kali ya. Benar. Itu yang gua gua dapet gitu. Emang itu Bisa kayak gitu loh. itu perlu juga loh di dalam hidup kita kan. Jadi supaya kita menyikapinya lebih tenang, tadi yang kata lo bilang, nggak gegabah, nggak gelisah, nggak ya khawatir yang berlebihan. Karena kalau misalkan sesuatu itu atau permasalahan itu lu tinggalin gitu aja, itu bukan selesai tapi malah justru menggentayangin lu, itu lebih lama ya kan. Makanya butuh yang tadi jangan terlalu dipikirin banget. Tapi ya kita berusaha yang tadi gua sih pengalaman gua gitu. Iya, supaya hal itu tidak terjadi. Iya, soalnya pusing bener deh. Bener, iya. Kita cut dulu lah. Iya. Jadi merenung itu perlu juga buat kita untuk kita tahu batasan diri kita, terus derajat kita juga, terus kemampuan kita. Pokoknya ya kita harus luangin waktu lah buat merenung itu tadi, supaya kita tuh tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu juga benar. Terus juga tadi solusinya dari Ustadz Denny. Insya Allah, Bang Denny aja. Bang Denny. Mas. Boleh. Ya, Mas Denny itu jadi dapat sedikit tips dari beliau. Cerita aja sih sebenarnya itu. Jadi ada tips-tipsnya dari Bang Denny ya. Kalau mau dipakai monggo, nanti kasih tahu kita lah. Kalau misalkan emang dipakai. Boleh. Gue juga itu apa yang terjadi. Gue dapat dari bukunya Magnet Rezeki tuh. Itu gue dapat itu juga dari buku Magnet Rezeki. Gokil. Itu buku gue udah baca juga beberapa halaman. Gue dapat itu dari buku itu. Ya oke. Jadi itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune di sini. Jangan lupa buat subscribe, like, share, bagiin ke teman-teman semua untuk video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Selamat tahun baru. Udah lewat. Iya deh, oke. Thanks you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.